Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang akhirnya sadar dan juga meminta tips bagaimana cara supaya sholat subuhnya always on atau tidak malas sholat subuh. Sebelum kita membahas tipsnya, kita bicara dulu tentang why, kelimada atau kenapa biasa tidak sholat subuh. Yang pertama, biasa karena lambat bangun. Ya otomatis kalau lambat bangun itu begadang. Ya. Jangan begadang. Toh, ada lagunya itu toh? Ya. Begadang jangan begadang. Toh, bilangin dulu. Ya. Yes. Yes. Ya. Jadi kalau bisa tidak usah begadang kalau tidak penting. Dan juga jadi kadang ada yang bangun sudah sangat lewat waktu subuh. Ya, dan akhirnya tidak melaksanakannya, padahal ada cara atau agama kita itu sangat mudah menganjurkan kita tetap masih boleh sholat meskipun lambat, tapi itu ketika tidak disengaja. Artinya ketika betul-betul cani temakwah dalam bahasa Bugis, betul-betul harus begadang waktu itu atau ada tugas dan lain-lain, it's okay. Open. Nanti pi. It's okay. Kita lanjut. Tadi ada distraction dari Al-Fatir. Ketika lambat bangun dan itu tidak disengaja, jadi tidak apa-apa kita sholat. Yang penting ketika pertama kali sadar langsung ambil air wudhu. Kemudian ada juga yang susah sholat subuhnya karena sudah terbiasa, sudah menjadi kebiasaan. Intinya adalah how do we take a pray with our heart. Bagaimana caranya supaya kita sholat bukan karena kewajiban. Betul, bukan karena kewajiban, tapi karena keinginan bahkan kebutuhan. So how do we feel it? Bagaimana caranya? Seperti halnya yang kami sampaikan kepada anak didik kami, bahkan itu juga salah satu ceramah Al-Fatir. Kenapa ki sembahyang Al-Fatir? Ya. Kenapa ki sembahyang? Tanah. Allah kasih ki mata, kasih telinga, kasih mulut, kasih telinga, kasih hidung. Allah kasih semuanya. Kasih kepala, Allah kasih semuanya. Iya. Kamu kasih Allah. Kasih sudah. Terima kasih ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena Allah kasih kita semuanya. Dan bayangkan ketika itu yang semua yang Allah kasih itu harus dibayar. Berapa kali kedipan mata mulai subuh sampai sekarang. Berapa kali kaki melangkah. Ketika itu harus dibayar semua, kira-kira bisa dibayar atau tidak, Al-Fatir? Tidak bisa, karena banyak banyak sekali. Ya, jadi nikmat Tuhan, nikmat Allah yang manakah yang kita dustakan, dalam artian bisa kita bayar semua itu? Tidak bisa. Jadi kita harus merasa berat, kita harus berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat, atas segala limpahan nikmat yang diberikan, bahkan saking sayangnya, saking cintanya, saking maha baiknya Allah, itu lebih banyak yang Allah berikan dibanding yang kita inginkan atau kita minta kepada Allah. Betul kan Al-Fatir? Betul. Lebih banyak. Coba kita hitung apa yang kita inginkan. Al-Fatir mau apa? Kaki. Apa lagi? Hidung. Apa lagi? Telinga. Mata. Iya, Al-Fatir. Uang juga. Ya, Al-Fatir mau hidung, kaki, telinga, mata, uang, tapi Allah memberikan lebih. Allah memberikan kecerdasan, Allah memberikan otak, Allah memberikan betapa banyak nikmat. Jadi
ada alasan apa untuk tidak berterima kasih sama Allah? Minimal ibadah standar itu 5 waktu itu. Jadi ketika di hati kita, ketika di benak kita, ketika di dalam pikiran kita selalu berpikir, saya merasa berat sama Allah, banyaknya Allah kasih Kak, kenapa saya tidak ingin berterima kasih? Bahkan betapa Allah maha baiknya, kita sudah cuekin, kita sudah mengabaikan panggilannya ketika azan, tapi kita masih main HP. Ketika waktu azan itu bahkan terkadang kita tidak dengar Al-Fatir tuh. Iya. Banyak yang begitu tuh. Iya. Iya, azan mi orang tapi belum pernah dengar, dalam artian ada orang ketika sudah waktu sholat, waktu azan itu karena kecanduan HP, ada saat ediktik di HP itu masih mah HP Al-Fatir. Padahal waktunya sholat, padahal kan sudah harus langsung sholat. Iya, bergegas minimal itu. Tapi Allah maha baik. Seandainya Allah tidak maha baik kan gampang sekali. Tidak maha peduli Allah. Seandainya Allah tidak maha baik, gampang sekali. Satu kali kita lambat sholat atau satu kali kita tidak sholat subuh, kan gampang. Apakah nyawa dicabut? Apakah nikmat yang ini dicabut? Jadi fabi ayyi ala'i rabbikum tukasiban. Jadi marilah kita sholat dengan panggilan hati, atau intinya jangan sampai kita fawailul lil celakalah bagi orang yang sholat. Apa itu hadisnya? Dalilnya celakalah orang yang sholat. Silakan di komen. Fawailul lil musallin. Yang mana yang celaka sholat itu ya yang sholatnya bolong-bolong, yang sholatnya tidak sepenuhnya dan lain-lain. Allahu a'lam bishawab. Jadi yang pertama tadi, usahakan jangan begadang. Pun kalau begadang, kalau misalnya lambat ki bangun, usahakan langsung ambil air wudhu, jangan langsung ambil HP. Karena kebanyakan anak-anak didik saya, mungkin termasuk saya juga waktu itu sebelum sadar, ketika bangun tidur, satu yang pertama langsung cari apa itu? HP. HP. Iya, tidak boleh. HP. Iya, bangun tidur langsung cari HP, tidak boleh. Harusnya ketika bangun tidur pertama kali yang dicari adalah cara berterima kasih atau langsung sholat, mengambil air wudhu dan sholat. Dan yang terakhir tadi adalah bagaimana kita sholat dengan hati yang ikhlas, atau sholat karena keinginan bahkan kebutuhan, bukan karena kewajiban. Terima kasih. Demikian video ini. Al-Fatir bilang dulu, jangan lupa di like, komen, and share. Lalu jangan lupa juga subscribe. Jangan lupa sholat ya. Jangan lupa sholat ya. Semangat. Semangat. Yeay.